Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmeisara dari kelas manajemen 1A, kelompok 14 PAI akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber ajaran Islam untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Endang Syarif. Untuk materi yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum atau ajaran Islam. Poin pertama, pengertian Al-Quran sendiri secara bahasa atau etimologi. Al-Quran merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa keraguan. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, dan sebagai petunjuk atau hidayah umat manusia. Poin yang kedua yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum atau ajaran Islam. Sebagai sumber hukum atau ajaran Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Sesuai dengan firman Allah, yaitu sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Berdasarkan ayat yang tadi, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah sumber dari berbagai sumber ajaran, baik dalam konteks kehidupan maupun akhirat kelak. Poin yang ketiga yaitu kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum atau ajaran yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang terancap kuat di dalam hati. Akidah yang terkait dengan keimanan terhadap hal-hal gaib yang terangkum dalam rukun iman yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, syariat atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang cara ibadah baik yang berhubungan dengan Sang Pencipta yang disebut mahdah, yaitu hukum ini biasanya mengatur bagaimana harusnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam atau mengandung perintah untuk melaksanakan sholat, ngaji, zakat, puasa, dan lain-lain, maupun tata cara ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ghairu mahdah. Nah, hukum ini biasanya mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, atau seperti hukum tata cara jual beli, hukum pidana, warisan, pernikahan, politik, dan lain-lain. Selain Al-Quran sebagai sumber hukum atau ajaran Islam, yang kedua ada hadis. Nah, pengertian hadis sendiri secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus poin yang kedua, selain dari pengertian yang tadi, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum atau ajaran Islam. Nah, sebagai sumber hukum atau ajaran Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya yaitu hadis tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu fungsi-fungsi hadis. Nah, fungsi hadis ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, contohnya seperti ayat yang memerintahkan untuk sholat. Jadi diperjelas lagi di hadis seperti jumlah rakaatnya, tata caranya,
seperti itu. Terus yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud atau tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, fungsi hadis yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sekian materi yang pertama dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ardiansah dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan ijtihad sebagai upaya untuk memahami Al-Quran dan hadis. 1. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau pekerja secara optimal. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihad itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah mempersamakan, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat pada Al-Quran dan hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.